wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imalia Putri dengan NIM C0E020017 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perbendaharaan dengan pokok pembahasan pengelolaan piutang dan utang negara atau daerah. Baiklah, masuki slide pertama, yaitu pengelolaan piutang negara, State Receivables Management Process, memiliki ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, membentuk piutang, yang kedua, penatausahaan piutang, yang ketiga, penagihan piutang, yang keempat, penyisihan piutang tidak tertagih, yang kelima, penagihan piutang, dan yang keenam, penghapusan piutang. Sedangkan pengurusan piutang negara memiliki ruang lingkup sebagai berikut. Yang A, penagihan dan eksekusi, dan yang ke B, penagihan dengan surat paksa. Slide berikutnya, pada tanggal 25 September 2012, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU nomor 9/2011 tersebut diantaranya PUPN tidak lagi melaksanakan pengurusan piutang, BUMN atau BUMD. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka bidang pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh DJKN pasca keputusan mengalami pergeseran yang semula adalah pengurusan menjadi pembinaan dalam pengelolaan piutang. Slide berikutnya, berdasarkan hal tersebut, DJKN harus melakukan pengelolaan piutang negara yang mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, supaya piutang negara tertagih secara tepat waktu sesuai koridor hukumnya. Yang kedua, akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintah. Yang ketiga, tersajinya laporan keuangan pemerintah secara akuntabel. Nah, selanjutnya perubahan tersebut mendorong piutang negara yang dikelola oleh DJKN menjadi bertambah ekspektasinya. Proses tidak hanya sebatas pengurusan piutang macet yang diserahkan kementerian atau lembaga, tetapi juga pengelolaan yang seutuhnya yang meliputi dari awal sampai yang akhir terjadinya piutang. Selanjutnya, jenis-jenis piutang daerah. Jenis-jenis piutang daerah yang ada saat ini sangat beragam. Dan kadang untuk satu daerah dengan daerah lainnya memiliki nama yang tidak sama, namun menilik sebab terjadinya piutang-piutang daerah tersebut memiliki latar belakang terjadi yang sama. Selanjutnya, beberapa jenis piutang yang sering terjadi adalah piutang retribusi daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain pendapatan asli daerah, piutang yang berasal dari tagihan investasi non-permanen, dan piutang lainnya. Selain jenis piutang yang memang terjadi sebagai akibat pengelolaan keuangan pemerintah daerah, terdapat juga piutang yang terjadi di luar pengelolaan keuangan Pemda. Misalnya, yang pertama, piutang yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 84 ayat 3 Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD, bahwa dalam hal piutang BLUD sulit tertagih, maka penagihan piutang diserahkan kepada kepala daerah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.